Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan mereka semua dikaruniai kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya, sehingga insyaallah dapat berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Para guru, jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama adalah mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan insyaallah dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawi yang alhamdulillah insyaallah kita sampai pada perjalanan pada Isra wal Mi'raj. Meskipun banyak ulasan mengenai Isra wal Mi'raj, baik dari kitab sejarah maupun dari kitab hadis, namun dalam buku ini sudah kita lewati, alhamdulillah. Dan sekarang insya Allah menginjak pada pencarian Nabi. Jadi Nabi mencari dukungan kepada orang-orang Arab selain bangsa Quraisy. Namun untuk itu marilah kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus sebagai pengarang kitab ini. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihil kiram khususan lima anna Allah yu'la darajati fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa sarahin fil dunya wal akhir wa ila jami' arwahim minal jamaah syaulillahi wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Al-ardu 'alal qabaili. Meminta dukungan kepada para kabilah. Walamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yajidu min Quraisyin man'ahu min ta'diyatir risalah. Ketika baginda Nabi melihat bahwa ternyata orang-orang Quraisy ini ia dapati sebagai orang-orang yang sangat anti terhadap risalah dan pelaksanaan risalah, wa tasallutal kibari wal 'azamati
wa tasallutal kibri wal 'azamati 'ala qulubihim, dan terlihat kesombongan serta ketakabburan mereka menguasai hati-hati mereka. Aradallahu ayyudhira amrad dini ala aidi ghairihim minal Arab. Allah ingin agar urusan risalah agama yang ditugaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu didakwahkan kepada orang Arab selain bangsa Quraisy. Karena melihat bangsa Quraisy ini sudah terlihat bukan menerima, menentang, bahkan menghalang-halangi. Fakana alaihi salatu wassalam yakhruju fil mawasimil arabiyyah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar di musim orang Arab kumpul, salah satunya di musim haji. Wa hiya aswaqun kanatil arabu ta'qaduha litijarati wal mafakharati. Yaitu di tempat-tempat di mana orang Arab berkumpul untuk memamerkan perdagangannya dan juga budaya yang mereka miliki. Jadi ada festival-festival lah di sana. Jadi kayak kita mah pasar malam, pasar sore, JB gitu, tempat-tempat ramai. Jadi kalau kita melihat perjuangan Nabi, mungkin kita bisa belajar dari orang-orang non-Muslim yang suka berdiri pagi hari ataupun sore hari, pakai apa? Pakai banner gitu. Yes, mungkin kira-kira kayak itulah. Sedih. Jadi betapa orang-orang Quraisy saat itu sudah sangat keterlaluan. Akhirnya dakwah dialihkan kepada bangsa Arab non Quraisy. Dan salah satu yang dijadikan sasaran oleh Nabi adalah tempat perkumpulan orang-orang Arab. Di sini aswak itu jamak dari suk, pasar, dan tempat kumpul. Jadi kira-kira yang itu pasar JB. Wa ya'radu nafsahu 'alal qabaili liyamhu hatta yuaddi risalata rabbih. Di sana, di pasar-pasar itu tentu saja Nabi meminta bantuan atau menawarkan diri. Ini orang Quraisy. Suku tertinggi di bangsa Arab. Kota Mekah. Jadi kalau Nabi mengajukan, menawarkan, berarti apa ya, sudah seperti itu bangsa Quraisy. Jadi di sini bahasanya ya'radu, menawarkan diri. Orang-orang Arab dan Quraisy, apabila ada salah satu orang Quraisy berteriak meminta bantuan atau menawarkan diri, bekerja sama, mereka akan merespon. Karena bangsa Quraisy itu suku dihormati di kalangan Arab. Jadi kalau Nabi meminta bantuan, berarti menawarkan diri. Meskipun ininya sebenarnya meminta bantuan, meminta dukungan. Bahkan ba'duhum yaruddu raddan jamilan wa akharuna raddan qabihan. Ya wajar. Ketika Nabi menyampaikan hal itu, ada memang rata-rata menolak. Tapi ada yang menolaknya secara halus, ada yang menolaknya kasar.
Tapi sebagian besar menolak. Wa kana min aqbahil qabaili wa kana min aqbahil qabaili raddan Banu Hanifah rahtu Musailamat al-Kadzdzab. Dan di antara mereka orang Arab yang menolak dengan keras di luar bangsa Quraisy adalah kabilah Bani Hanifah, yaitu kabilahnya Musailamah al-Kadzdzab. Wa talaba minhu Banu Amir inhum amanu bihi ayyaj'ala lahum amra riyasati min ba'di. Tetapi juga ada orang yang menerima hanya dengan syarat, yaitu Bani Amir. Bani Amir mencoba bernegosiasi dengan Rasul. Ya Rasul, kalau seandainya kami menerima, kami mau setelah engkau wafat, kamilah yang mengambil tampuk kepemimpinan. Jadi ada, oke, Rasul, saya akan mendukung dakwah Anda. Oke Muhammad, saya akan dukung dakwah Anda. Tapi nanti setelah engkau wafat, kami harus jadi pengganti kepemimpinan. Jadi ada bergaining ini. Faqala lahum al-amru lillahi yad'ahu haitsu yasha. Namun sedemikian butuhnya Rasul terhadap dukungan orang Arab di luar Quraisy, secara politik bisa dijawab iya. Tapi Rasul dengan tegas, urusan ini adalah urusan Allah. Dan hanya Allah yang akan meletakkan pemimpinan setelah dalam urusan agama ini. Urusannya itu Allah. Jadi meskipun baginda Rasul itu butuh dukungan dan ada kelompok-kelompok orang yang mencoba secara politis menerima, dengan syarat, dengan tegas Nabi menolak dan mengatakan bahwa urusan itu adalah urusan Allah. Allah akan meletakkan kemungkinan pada siapapun yang Allah kehendaki. Dan dijelaskan pada saat itu juga yang namanya Abu Lahab. Ini ada catatan kakinya. Wa kana ammuhu Abu Lahab yasiru khalfahu wa yaqulu linnas la tuti'uhu wa la tasma'u lah. Ini memang Abu Lahab ini. Makanya wajar Allah tempatkan satu ayat itu. Ngerecokin gitu. Jadi nggak senangnya bukan hanya saat itu, tapi ngikutin nggak senangnya. Udah nggak senang ngikutin orang yang nggak disenengin. Ngerecokin. Jadi diikuti oleh Abu Lahab di belakang Nabi itu. Jangan dengerin, jangan ikutin dia, jangan dengerin. Ini kalau ada orang begini maka dari udah nggak mendukung, tapi ngikutin kita, recokin. Wa kana minal ladzina yuhajjuna al-baita Arabu Yasrib. Dan di antara orang-orang yang berkumpul itu pada saat haji, jadi mawasim ini musim-musim yang salah satunya adalah musim haji. Wa kana minal ladzina yahajjuna al-baita Arabu Yasrib. Di antara mereka itu ada orang Yasrib. Wa hiya madinatu baina Makkah wa Syam.
yaitu kota di antara Mekah dan Syam. Yaqtanuha qabilatani dahuma min waladil Aus wa saniyatu min waladil Khazraj. Kota Madinah itu dikuasai oleh dua kabilah. Yang pertama keturunan Aus dan yang kedua keturunan Khazraj. Wahuma akhwani. Mereka ini sebenarnya dua bersaudara. Artinya dari satu ayah. Wa kana baina auladahuma minal adawati ma yaj'al al-harabu la tadu auzaraha bainal fariqaini. Tetapi dua kabilah ini yang notabene-nya masih satu keturunan itu terjadi permusuhan yang menyebabkan di antara mereka berperang tanpa henti. Di antara keduanya, fakanu daiman fi syiqaqin wa naza'in. Mereka selalu ada saja pertengkaran dan perselisihan. Kayak di Matraman kali. Jadi masalah sepele langsung ini sama seperti penanganan kasus tawuran kita itu nggak selesai-selesai. Jadi ujungnya apa? Jadi masalah kecil bisa jadi besar, masalah kecil bisa jadi besar, dan selalu terjadi seperti itu. Wa kana yujawiruhum fil madinati aqwamun minal yahudi wa hum banu Qainuqa wa banu Qaridah wa banu Nadir. Dan selain mereka, jadi keturunan Aus dan Khazraj ini masuk dalam kelompok orang Arab. Di Madinah itu di Yathrib, selain mereka ada orang-orang Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Qaridah dan Bani Nadir. Wa kana lahum al-ghalbatu ala Yathribi awalan, ala Yathriba awalan. Sebenarnya orang-orang Yahudi itulah sebelumnya yang memegang kepemimpinan di kota Yathrib. Hanya orang Arab dari Bani Aus dan Khazraj ini kemudian mengalahkan mereka. Faharabahumul Arabu hatta saru dawin nufudi fiha wal quwwati. Lalu yang tadi perang itu, saudara yang perang itu memerangi kaum Yahudi dan jadilah mereka pemilik kekuasaan. Dan disegani juga kuat. Wa kana al-yahudu idza khudilu yastaftihuna ala a'dahim bi ismi nabiyyin yub'atsu qad qaruba zamanihi. Qad qaruba zamanuhu. Dan orang-orang Yahudi apabila terjadi perang sebelum dikuasai bangsa Aus, kaum Aus dan Khazraj. Jadi kalau terjadi perselisihan, mereka terjadi perang lalu kalah, mereka itu berharap, ini masuk dalam Al-Quran, mereka itu berharap berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah untuk bisa mengalahkan mereka dengan nama seorang nabi yang diutus dalam waktu dekat. Jadi mereka sudah diberikan gambaran akan ada nabi akhir. Ya mungkin kalau bahasa Yahudinya Mesias. Dan orang-orang Yahudi itu selalu mengatakan itu. Dan itu diketahui oleh orang-orang Arab di kota Yathrib. Jadi mereka sangat paham kalau orang Yahudi kalah,
Nama nabi yang akan datang ini dipanggil. Walamma ikhtalafat kalimatal walamma ikhtalafat kalimatul arabu ikhtalafat kalimatul arabi fima bainahum wa syaqqatil asaw al ulfata haliful yahuda ala anfusihim. Tetapi ini kaum Aus dan kaum Khadraj ini apabila terjadi perang keduanya di antara mereka dan kemudian satu kurang seimbang, merasa kurang seimbang, mereka lalu meminta bantuan orang Yahudi. Jadi padahal Yahudi itu sudah dikuasai oleh kaum Aus dan Khadraj ini. Tapi karena mereka saling berperang selalu, ini orang-orang Yahudi dijadikan sekutu untuk membantu perang melawan saudara. Emang kadang politik itu liar ya. Mengajak orang lain memerangi saudara. Begitu juga Aus yang satu Khazraj minta bantuan Yahudi dari Bani yang lain. Fahalafal Ausu Bani Qaridah, Bani Aus membuat perjanjian dengan Bani Qaridah, jadi dari kalangan Yahudinya. Wahalafal Khazraju Bani An-Nadir wa Bani Qainuqa, sementara dari kalangan Khazraj membuat perjanjian atau mengadakan persekutuan dengan Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Wa akhirul ayyami bainahum yauma bu'ats. Perang terakhir sebelum Nabi. Jadi perang terakhir yang diceritakan adalah perang Bu'ats. Qatala fihi qutila fihi aksaru ru'usihim walam yabqa illa Abdullah bin Ubay bin Salul minal Khadraj wa Abu Amir Ar-Rahibu minal Aus. Jadi ketika terjadi perang antara dua bersaudara kelompok Arab tadi, sengit rupanya. Perangnya memang perang sengit juga. Mungkin juga sebenarnya antara Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Qarithah itu juga mungkin terjadi permusuhan sebenarnya. Sehingga begitu terjadi perang terakhir itu, semua pemimpin mereka terbunuh. Dan tidak ada kecuali Abdullah bin Ubay. Yang tersisa maksudnya. Yang tersisa itu para pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul minal Khazraj dan wa Abu Amir minal Aus. Jadi sengit. Jadi dua bersaudara ini perang terbunuh para pemimpinnya, meninggalkan dua orang itu. Walidzalik kanat Aisyah taqul kana yaumu bu'atsi yauman qaddamahu Allah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di kalangan kaum Aus dan Khadraj terjadi kira-kira krisis kepemimpinan kalau sekarang. Jadi nggak ada pemimpin selain Abdullah dan salah satunya Rahib. Rahib di kalangan Nasrani itu boro-boro perang. Jadi tidak terlibat perang. Kalau kita ulama masih ikut perang. Tinggal dua orang. Jadi terjadi krisis kepemimpinan. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah berkomentar, perang Bu'as itu adalah suatu perang yang Allah ciptakan
Allah sediakan bagi kebutuhan Rasul. Kenapa? Perang yang menghabiskan pemimpinan itu menjadi peluang bagi Rasul masuk. Andai kaum Aus dan kaum Khazraj itu tidak krisis kepemimpinan, maka mereka tidak akan lari ke kota Mekah. Waqad khatara bibabil waqad khatara bibali ru'asa'il Aus ayyuhalifu Quraisyan alal Khazraj fa arsalu Iyas bin Mu'ad. Sehingga para salah pemimpin Aus ini yang ada tentu saja, jadi mungkin bukan pemimpin asli, segera merapat ke bangsa Quraisy, ke orang-orang Quraisy, mendahului saudaranya Khazraj. Jadi rupanya Bani Aus ini lebih taktis, lebih cepat. Ketika tinggal, ya memang ada pemimpinnya, Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay. Sementara di sana cuma Rahim. Jadi sehingga Bani Aus lah yang kemudian lebih dulu mencari dukungan orang Quraisy. Fa'arsalu Iyasa bin Mu'ad wa Abul Haisar Anas bin Rafi' ma'a jama'ati yaltamisuna dzalika halfa fi Quraisyin. Lalu mereka mengutus rombongan yang dipimpin oleh Iyas bin Mu'ad dan Abul Haisar Anas bin Rafi' untuk meminta bantuan dan mengadakan perjanjian dengan bangsa Quraisy. Falamma ja'u Makkah ja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelihatannya itu memang dilihat oleh Rasul. Jadi entah Rasul memang ahli juga Rasul. Jadi ada berita yang menyebabkan begini, orang Aus datang ke kota Mekah, justru Rasul yang mengawali respon, merespon lebih cepat, mendatangi mereka. Jadi kayak mungkin orang Arab mendekati kota Mekah enggak langsung. Jadi mungkin bikin kemah di pinggiran kota Mekah gitu kira-kira. Jadi Rasul mendatangi mereka, enggak langsung karena mereka juga belum tahu siapa pemimpin Quraisy. Jadi ketika mereka datang ke kota Mekah, Rasul mendatangi mereka. Wa qala hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu. Tentu setelah berdialog ada apa? Mereka tentu menyampaikan alasan dan kebutuhannya. Tapi Rasul menambahkan, apakah tidak ada tujuan yang lebih baik? Apakah kalian ingin mendapatkan hal yang lebih baik dari soal itu? Maka Rasul meneruskan, antu'minu billahi wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Yaitu hendaklah kalian beriman kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qad arsalani Allahu ilan nasi kafatan. Dan aku adalah nabi yang diutus Allah untuk seluruh manusia. Summa tala alaihimul Qur'an. Kemudian summa tala alaihimul Qur'ana. Kemudian Rasul membacakan salah satu ayat dari Al-Qur'an. Faqala Iyas bin Mu'ad. Lalu Mu'ad berkata, Ya qauma, hada wallahi khairun mimma ji'na lahu. Teman-teman, kaum,
Bukankah ini lebih baik dari tujuan kita semula? Fahasabahu Abul Haisar wa qala lahu da'na minka laqad ji'na li ghairi hadza. Fasakata. Aku minta kita datang bukan untuk ini, kata Abu Haisar. Bukan tujuan beriman kepada Allah. Kata Abu Haisar. Maka lalu Ibnu Iyas bin Mu'ad itu diam karena disela. Ini karena mereka sebenarnya bukan pemimpin asli. Orang yang diutus memimpin oleh kaum Aus. Walamma ja'al mausimu ta'arrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linafari minhum yablughuna sittata. Tetapi ketika di musim berikutnya, jadi tahun ini nggak berhasil meskipun Rasul mendahului. Tetapi tahun berikutnya Rasul menyampaikan dakwahnya kepada orang Aus. Jadi yang datang nggak rombongan banyak, cuma 6 orang. Bukan Aus, dari kalangan Khazraj. Jadi yang tadi itu dari kalangan Aus, yang tahun ini, tahun besoknya Rasul menemui kaum Khazraj. Wahum As'ad bin Zarara wa Auf bin Al-Haris min Bani Najjar wa Rafi min Bani Malik Bani Zuraik min Bani Zuraik Malik Rafi bin Malik min Bani Zuraik wa Qutbah bin Amir min Bani Salimah wa Uqbah bin Amir min Bani Haram wa Jabir bin Abdullah min Bani Ubaid bin Adi. Jadi pimpinannya kaum Aus itu tinggal Abdullah bin Ubay. Lalu mereka mengutus Iyas bin Mu'ad datang ke kota Mekah ditemui Rasul. Sebenarnya Iyas bin Mu'ad ini sudah respon terhadap dakwah Rasul, tapi disela oleh Abul Haisar. Kemudian tahun besoknya baru kaum Khazraj datang ke kota Mekah. Wada'ahum ilal Islam wa ila muawanati fi tablighi risalati Rabbi. Dan sama ketika kaum Khazraj datang, Rasul mendakwahkan mereka dan juga meminta bantuan agar membantu Nabi mendakwahkan risalah. Faqala ba'dhum li ba'din. Dan mereka hebatnya karena Bani Khazraj ini temannya dua dari Yahudi itu, dua suku. Kalau Bani Aus cuma Qaridah. Sementara Bani Khazraj itu dua suku, Kainuka dan Nazir. Jadi artinya lebih masuk orang Yahudi. Jadi pikiran mereka masuk ke kalangan Bani Khazraj. Innahu lan nabiyyu alladzi kanat ta'idukum bihi Yahudu. Sesungguhnya ini adalah nabi yang sering disebutkan kepada kalian oleh orang-orang Yahudi. Jadi karena mereka mengadakan perjanjian dengan dua kelompok Yahudi, jadi kira-kira seringlah mendapatkan itu. Orang-orang Yahudi suka berteriak. Fala yasbiqannakum ilaihi fa amanu bihi wa sadaquhu wa qalu inna tarakna qaumana bainahum minal adawati ma bainahum. Meskipun bukan ahli politik ternyata yang tersisa di pimpinannya, yaitu Rahib, juga memang Rahib. Jadi apakah karena di Bani Khazraj ini yang tertinggal Rahib,
sehingga mereka cepat merespon, beriman. Tapi mereka beriman dengan harapan jangan didahului orang Yahudi. Wala yasbikannakum ilai. Nah, ini sepertinya nabi yang sering disebut-sebut orang Yahudi. Oke, kita beriman. Jangan mereka mendahului kita. Ini sebenarnya pertimbangannya politis. Dan mereka beriman juga setuju dengan dakwah Rasul. Lalu mereka berkata, kami meninggalkan di Yasrib bangsa kami yang sedang berperang, yang selalu berperang. Fa in yajma'ahumullahu 'alaika fala rajula a'azzu minka. Seandainya Allah mampu menyatukan mereka, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling mulia menurut kami. Jadi ini perang terus, Khazraj dan Aus. Jadi meskipun krisis kepemimpinan, artinya karena krisis kepemimpinan mereka jeda perang. Nggak ada yang memerintah perang. Tetapi mereka khawatir. Karena ini krisis kepemimpinan sementara. Kan pasti ada lahir baru orang-orang. Selalu ada masa kepemimpinan. Dan kalau seandainya lahir pemimpin baru, juga pasti perang. Maka mereka beriman dan meminta Rasul bahwa kami di Yasrib selalu berperang. Seandainya engkau ya Rasul bisa menyatukan mereka, maka engkau adalah orang yang paling mulia di mata kami. Jadi masih tidak curhat. Ini beriman, sudah beriman tapi bukan seperti yang tadi memberi syarat. Ini sudah beriman, mereka beriman dulu baru bercerita. Wa wa'aduhul muqabalata fil mausimil muqbil, dan setelah beriman pada musimnya mereka kembali dan mereka berjanji akan menemui Rasul kembali di musim depan. Wa hadha huwa badul islami li Arabi Yasrib. Dan ini adalah permulaan Islamnya bangsa Yasrib. Di mana ini pembuka jalan bagi hijrah kalangan muslim dan diikuti kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Yasrib ini terjadi perang, lalu perang menghabiskan pemimpin mereka, terjadi krisis kepemimpinan, lalu bangsa Aus datang ke kota Mekah, maksudnya untuk mengadakan perjanjian, persekutuan, artinya ya kayak kita lah, negara-negara butuh dukungan kalau terjadi sesuatu, tapi yang menemuinya baginda Rasul dan mereka didakwakan, hanya Iyas bin Ubay merespon, tapi yang lainnya menolak dan nggak jadi. Tahun besoknya datang bangsa Kharaj dan mungkin karena di sana ada rahib, jadi paham Nasrani ya. Lalu mereka beriman dan mengatakan bahwa kami meninggalkan bangsa di kota kami yang selalu berperang. Dan itulah sebagaimana komentar Sayyidah Aisyah, perang Bu'as itu memang sepertinya disediakan Allah untuk baginda Nabi. Sehingga Nabi bisa masuk ke kota Yasrib. Dan Yasrib menjadi kota yang kemudian hijrah, yang ditandai dengan tahun hijrah. Jadi ini adalah hal besar perang Bu'as itu. Jadi bukan kecil. Kalau seandainya mereka masih ada pemimpin dan tidak terjadi krisis kepemimpinan, maka mereka mungkin tidak akan menerima dakwah Islam. Tapi Allah mengendaki hal lain, mereka perang dan menghabiskan pemimpin mereka. Sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan dan mereka butuh pemimpin. Masuklah baginda Nabi. Jadi klop pas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.